selamat datang di channel tercinta ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus lanjut LO3 yang dinamakan adalah materi fungsi vektor dan fungsi multivariabel. Tapi sebelum itu, jika saya memperkenalkan diri, jadi perkenalkan, nama saya Mr. Penjago Subiring dengan NIM 1030 1233 0197 dari kelas E4708. Tanpa berlama-lama, ayo terus ke soal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang pertama, yaitu cari titik pada parabola Y sama dengan S kuadrat plus 2S plus 2 yang memiliki kelukuran terbesar. Nah, untuk mencari kelukuran, maka kita akan menggunakan rumus kappa namanya ini. Ini rumus kappa khusus untuk Y sama dengan GS seperti ini ya, khusus untuk seperti ini. Jika misalkan ada X ditambahkan Y di sini, itu tidak boleh digunakan rumus seperti ini. Maka untuk rumus kappa khusus yang ini adalah turunan 2 kali daripada Y ini yang akan dimutlakin per 1 ditambahkan Y aksen atau turunan pertama daripada Y dikuadratik dipangkatkan dengan 3/2 seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada mencari turunan pertama daripada Y ini. Turunan pertama daripada Y ini 2 yang diturunkan di sini. Terus X pangkat 2 kurang 1 yaitu 1 ya. Baru ditambahkan 2F pangkat 1, 1 diturunkan maka jadi 2 kali 1. Lalu S pangkat 1 kurang 1 yaitu 0. Maka dia 2S plus 2. Untuk turunan kedua, kita turunkan yang ini. Ini ke pangkat 1 berarti 2 dikalikan 1 adalah 2. S pangkat 1 kurang 1 yaitu 0. Seperti 1 ya. Ini kan ya, karena S pangkat 0 maka dia akan pasti dihasilkan 0. Nah, setelah kita dapat semua, maka kita akan langsung cus ke rumus kapanya. Rumus kapanya apa? Turunan double aksen daripada Y yaitu 2 dibagikan dengan 1 ditambahkan Y aksen. Y aksen itu adalah 2S plus 2 yang akan dikuadratin, ini juga yang akan dipangkat 3/2. Nah, cara mencari kappa yang memiliki nilai terbesar itu sama juga dengan mencari kelengkungan yang terbesar. Itu kita lihat, di sini hanya ada konstanta. Di sini hanya ada konstanta, sedangkan di sini ada variabel. Nah, berarti kita fokus di sini aja. Fokusnya di sini aja. Karena ini dikuadratin, maka pasti akan nilainya selalu positif. Bagaimana cara supaya ini, penyebut ini akan memiliki nilai terkecil? Caranya, kita buat ini adalah X sama dengan negatif 1. Nanti gak dari mana kan? Jadi ini harus buat sekecil mungkin, biar nanti memiliki kappa yang terbesar. Seperti pada pecahan juga seperti itu ya. Nah, ketika X-nya masuk ke dalam ini 1, berarti ini hasilnya apa? Dikali 2 ditambah 2, yang artinya hasilnya 0. Karena 0 dikuadratik adalah 0, maka nanti hasilnya itu adalah 2, ini mutlak ya. Jadi 2 per 1 ditambahkan 0, yang akan pangkat 3/2. Jadi 2 per 1 tambah 2 pangkat 3/2 yaitu 2 per 1, yang hasilnya adalah 2. Jadi 2 ini adalah nilai kappa yang terbesar, atau nilai keunggulan yang terbesar. Nah, seperti itu ya. Untuk bagian yang kedua, yaitu mencari titiknya. Mencari titiknya gimana? Maka nanti yang negatif 1 ini akan dimasukkan ke dalam bersama Y ini. Oke? Nah, berarti Y itu ada apa? Y itu tadi X tadi ya. Berarti negatif 1 nya dikuadratin, tambahkan 2 dikalikan negatif 1, ditambahkan 2. Hasilnya apa? Ini 1 kurang 2 ditambah 2. Yang nanti hasilnya itu adalah 1. Jadi titik yang kita dapat, titik yang memiliki kelengkungan terbesar, itu adalah negatif 1,1. Seperti ini ya. Ini dia. Nah, ini ya, jadi dalam terjawab bahwasanya titik yang memiliki kelengkungan terbesar itu adalah negatif 1,1 pada parabola ini. Itu untuk soal yang pertama. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang kedua, yaitu titik-titik ketahui ini ketika posisi TXY yang diberikan adalah seperti ini. TXY sama dengan 1000 dikurang 4S kuadrat dikurang Y kuadrat tambah 10Y. Maka soal yang pertama adalah cari ketinggian maksimum dan terjadi di titik mana. Nah, rumus kita pakai itu adalah D. D sama dengan FSS dikali FYY dikurangi FXY dikuadratin. Kegunaannya apa? Kegunaannya seperti ini.
Kalau dia misalkan kalau dia lebih besar daripada 0, dan kita mulai nih ada FSS ini, kalau dia lebih besar 0 maka dia minimum, kalau dia lebih kecil daripada 0 dia maksimum. Ini maksudnya adalah turunan kedua, tapi si X-nya saja. Si Y-nya nggak perlu si Y-nya itu dianggap sebagai hanya konstanta saja. Seperti itu ya. Nah, untuk bagian ini adalah vektor gradient. Jadi mana untuk masing-masing Fs dan Fy ini akan bernilai 0. Balik lagi, Fx itu adalah turunan yang harus diturunkan oleh X saja. Sedangkan si Y itu hanya konstanta. Sedangkan untuk Fy itu kebalikannya. Ya artinya si X ini hanya sebagai konstanta saja. Sedangkan si Y itu adalah sebagai yang mau diturunkan gitu ya. Nah, caranya gimana dulu? Caranya pertama, kita harus cari masing-masing turunannya. Yaitu terlebih dahulu itu ada Tx dan Ty. Nah, turunannya apa? Turunannya itu kita lihat di sini. 1000 ini gak ada X-nya ya, berarti ini hasilnya adalah 0. Terus dikurangin, ini ada X-nya kan? Kalau ada X-nya berarti kita turunkan. Maka ini turunkan 4 kali 2 min 8. Terus dikalikan X, ini 2 kurang 1 jadi 1 ya. Nah ini gimana? Ini gak ada X-nya kan? Sedangkan si Y ini hanya sebagai konstanta saja. Gitu ya. Jadi karena gak ada X-nya ini, maka ini hasilnya adalah 0. Maka kita dapat ini negatif 8 ya, X. Nah setelah itu Ty, nah ini kebalikannya. Ini tetap 0 ya, karena gak ada Y-nya. Oke. Nah setelah itu ini X, tapi gak ada Y-nya. Karena gak ada Y-nya, karena X sebagai konstanta saja, maka ini juga dikatakan 0. Sedangkan ini ada turunannya. Ini turunannya apa? Maka ini 2 diturunin, negatif 2 J, maka 2 kurang 1 yaitu 1. Ditambahkan, ini 10Y, berarti karena dipakai 1 diturunkan jadi 10 saja. Nah, setelah kita dapat seperti ini, maaf ya, ini harusnya min 2Y tambah 10. Maka, untuk masing-masing Tx dan Ty, itu harus bernilai 0. Maka untuk yang ini, bagian ini, maka negatif 8x itu sama dengan 0, yaitu x sama dengan 0 ya, udah pasti ini kan. Udah. Setelah itu, ini juga begitu, min 2y tambah 10 itu sama dengan 0. Yang dimana y yang kita dapat ini negatif 10 ke sana, lalu dibagi min 2, yaitu hasilnya adalah 5 seperti ini. Maka ketika kita gabungkan ini titiknya, maka terbentuklah satu titik yaitu 0,5. Nah, ini kita sebut sebagai titik kritisnya. Nah, bagaimana kita menentukan ini adalah maksimum atau minimum? Melalui yang ini tadi, melalui si D tadi. Maka kita harus cari dulu yang namanya Txx, Tyy, dan juga Txy. Jadi mana masing-masing akan bernilai seperti ini. Maka Txx ini kita turunkan daripada si X, yaitu sini cuma satu ya, ada si X ini. Maka hasilnya itu adalah negatif 8. Sedangkan untuk Tyy di sini hanya ada satu Y di sini. Maka kita turunkan yang hasilnya apa? Min 2. Nah, khusus untuk yang ini Txy, X-nya ini apakah ada variabel Y-nya? Tidak ada kan? Karena tidak ada, maka kita buat ini adalah 0. Seperti ini ya. Nah, setelah kita mendapatkan ini tadi, maka ini masukkan dalam rumus ini. Nah, rumus D ini yaitu apa? Yaitu Tx, yaitu negatif 8 dikalikan negatif 2 terus dikurangi sama 0. Maka hasilnya adalah D itu adalah 16 dikurangi 0. Nah, apakah 16 ini lebih besar daripada 0? Ternyata iya. Nah, terus setelah itu FSS atau Tx itu apa? Negatif. Karena dia negatif, yaitu pasti lebih kecil daripada 0, maka terbukti dia itu adalah maksimal. Oke, maka terbukti FSS-nya itu adalah negatif 8, ini terbukti adalah maksimal. Oke, nah, tapi sebenarnya saya lupa menjelaskan bahwasanya ketika kita dapat titik kritis tadi, harusnya titik kritis ini akan dimasukkan ke dalam bagian ini. Misalkan kalau sini ada X, ataupun sini ada Y, atau di mana-mana sini ada dua yang X dan Y, harusnya titik kritis itu dimasukkan ke dalam Tx dan Ty juga, atau Txy pun juga gitu. Namun karena sini gak ada variabel sama sekali, yang hanya tertinggal itu dalam konstanta, maka kita langsung aja cus ke bagian D-nya. Langsung aja cus ke rumus yang ini tadi. Seperti itu ya. Nah, ketika kita dapat nilai maksimum ini,
Maka yang titik 0,5 itu tadi, ini bisa dikatakan sebagai titik maksimumnya. Dan terjawab itu satu soal. Dan terjawab itu yang satu, yaitu terjadi di titik mana? Terjadi di titik ini. Nah, oke. Sekarang apa? Cari ketinggian maksimumnya, tinggal masukkan titik ini ke dalam ini. Maka Tx yang kita dapat yaitu T 0,5 adalah 1000 dikurangi 4 dikalikan 0, berarti habis ya, gak ada sama sekali di situ. Terus 5 dikuadratkan jadi negatif 25. Oke, terus 5 dikalikan 10, hasilnya adalah 50. Maka yang kita dapatkan adalah 1000 ditambah 25, ya enggak? Nah, hasilnya itu adalah 1025. Oke, sudah dapat jawabannya. Bahwasanya tinggi maksimumnya itu adalah 1025 ini dengan titik yang terjadi itu adalah 0,5. Ini. Jadi inilah jawaban daripada soal nomor 2 bagian A. Tinggi maksimumnya adalah 1025 dan terjadi di titik 0,5. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada soal nomor 2 juga, tapi bagian B, yaitu gambarkan semua titik yang memiliki nilai 1000, ketinggian 1000. Nah, rumusnya apa? Rumusnya sangat sederhana, cuma Tx itu adalah K yang bernilai 1000. Artinya yang Tx ini jadi 1000 ya. Maka nanti hasilnya adalah 1000 sama dengan 1000 dikurangi 4s kuadrat dikurangi 4y kuadrat tambah 10y. Nah, caranya itu ini ya, coret aja udah fix, coret. Oke. Berarti 0 itu sama dengan 4s kuadrat dikurangi y kuadrat tambah 10y. Ini aku kalikan dengan negatif 1 bisa ya. Aku kalikan ini semuanya dengan negatif 1. Dan gue pindah ini semuanya tukar gitu. Jadi maksudnya hasilnya ada seperti ini ya. Nah, jadi gua kalikan ini 1 terus ditukar. Karena ditukar pasti dia hasilnya adalah ini. Seperti itu ya. Nah, ketika kita dapat seperti ini, bagaimana lagi cara yang mau kita kerjakan? Maka kita akan menggambarkan. Menggambarkannya gimana? Jadi ini akan relate ke gambar seperti apa ini? Gambar seperti elips ya. Gambar ini akan seperti elips. Caranya gimana? Kita harus memain berpisah. Jadi 4s kuadrat ditambahkan. Nah ini kita harus melakukan faktorial ini. Istilahnya itu melakukan pemisahan. Yang dimana ada sini kuadratnya, kuadratik. Jadi ketika nanti y kurang 5 dikuadratkan, pasti hasilnya itu adalah y kuadrat kurang 10y, ya kan? Nah, tetapi di sini kalau ketika minimal kuadrat ada 25, maka cara yang kita lakukan ini adalah negatif 25. Nanti nggak sampai sini maksudnya. Jadi maksudnya di sini adalah y kurang 5 ini kan kalau kita kuadratkan y kuadrat, ya gue tulis ya, y kuadrat kurang 10y tambah 25. Ya, tambah 25. Nah, di sini bisa lihat kan, y kuadrat kurang 10y, y kuadrat kurang 10y. Tapi ada 25. Cara kita melihatkan 25 ini itu dikurangi dengan 25. Kalau dikurang 25 gimana? Kalau dikurang 25, maka ini bakalan kehapus. Nah, mirip. Akan hasilnya mirip dengan ini. Itu ya. Nah, hubungannya apa? Nanti kita lihat hubungannya itu untuk apa. Nah, sekarang ketika kita dapat seperti ini, 25 kita pindahin ke kanan, maka 4s kuadrat tambah y kurang 5 dikuadratin itu sama dengan 25. Setelah itu bagaimana? Setelah itu ya ini harus dibuat jadi 1. Karena untuk mencari elips, ini sebelah kanan harus 1. Maka kita akan bagi dengan 25. Jadi hasilnya adalah 4s kuadrat dibagikan 25 tambahkan y kurang 5 yang dikuadratin bagi 25. Itu adalah 1. Nah ini belum cocok ini, karena ini harus s kuadrat tambah y kuadrat. Ini belum cocok. Jadi kalau ini kita bagi 4 ya jadinya. Oh ini turunkan saja, maksudnya turunkan ini buat ke bawah. Artinya nanti s kuadrat per 25 per 4. Nah gini. Atau ini sama aja nanti hasilnya dengan jadi y kurang 5
kuartal per 25. Itu hasilnya ada 1. Nah, ini kan sudah mulai nampak ini ya, ini bersama RS gimana. Nah, yang bawah ini kita buat pengkuartalatan, berarti ini 5/2 kuartal ya, dibagikan 5 kuartal. Kegunaannya apa nanti kita lihat. Untuk pusat, untuk mencari pusat, ini kita lihat ini S kuadrat. S kuadrat ini dikurangi dengan siapa? Kan tak ada dikurang siapapun. Maka karena nggak ada dikurang siapapun, mati ini adalah 0. Atau ini istilahnya adalah S kurang 0 ya, dikuadratin. Maka S-nya ini adalah 0. Gitu ya. Nah, sedangkan yang ini Y kurang 5. Ada kawannya itu, ada kawannya adalah 5. Negatifnya nggak ikut ya. Jadi adalah 0,5, yaitu caranya Y kurang 5 itu adalah 0, Y sama dengan 5. Ini caranya. Oke? Nah, untuk mencari jari-jari pendek tadi, kita lihat siapa paling pendek di antara yang dua ini. Makanya kita buat dari tim ini tadi. Yang kuadrat itu adalah bagian bawahnya yang ini. Siapa paling kecil? Yang paling kecil adalah 5/2. Makanya dengan jari-jarinya. Untuk diameternya ini tinggal kali 2. Untuk diameternya ini adalah 5. Sedangkan yang ini, berarti ini ya 5 dong jari-jarinya. Berarti paling panjang kan. Nah, untuk diameternya ini diameter sumbu X ya. Ini diameternya untuk sumbu Y itu sama dengan adalah 5. Gitu ya. Jadi yang paling pendek itu untuk sumbu X, yang panjang itu untuk sumbu Y. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lakukan penggambaran. Karena kita sudah nemu pusatnya yaitu 0,5, jari-jari sumbu S 5/2 dan jari-jari sumbu Y itu 5, maka bisa kita dapat gambar seperti ini ya. Oke. Nah, dengan pusatnya tadi itu adalah 0,5 di sini. Jari-jari sumbu Y itu yang ini, itu totalnya ada 5, dan jari sumbu X ya adalah yang ini, yaitu hasilnya 5/2. Oke, nah baru deh kita buat titik-titiknya tadi. Ini diameternya ini adalah 5 ya di sini. Sedangkan untuk yang panjang ini diameternya adalah 10. Makanya dari 0 sampai 10. Nah gitu ya. Oke, sekarang kita akan gambarkan saja. Kita gambarkan. Maaf kalau gambarnya yang jelek sih. Jadi maklumin. Yang penting dia gambarnya seperti inilah. Oke. Jadi nah, jadi beginilah gambaran daripada semua titik yang nilai TS itu adalah 1000 seperti ini ya. Ada di sini titik 0,10. Kalau masukin 0,10 di sini berarti ini 100 ditambahkan dan 100 ditambahkan 100 yaitu 0. Maka kalau dia 0 berarti hasilnya 1000. Atau misalkan kalau misalkan 0,0. Nah, misalkan sini 0,0 berarti ini semua 0 kan? Benar? Maka hasilnya 1000, benar kan? Benar. Gitu ya. Jadi garis-garis yang ini menunjukkan bahwasanya itulah titik yang akan menghasilkan nilai 1000 ini. Itu ya. Jadi itulah untuk soal yang nomor 2. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Jadi gimana? Sudah paham dengan materi yang sudah disampaikan? Semoga kalian sudah paham ya. Oke? Nah, jadi demikianlah video saya pada hari ini. Semoga pembelajaran di video ini mengenai materi kalkulus 1/3, yaitu materi fungsi vektor dan fungsi multivariabel dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan juga bagi semua yang sudah menonton ini. Jadi sampai jumpa semuanya. Dadah.